Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Fatmawati. Saya dari Prodi PGMI semester 1. Di sini saya akan mereview satu buku karya dari Dr. Haji Muhammad Hasbi tentang ilmu tauhid, yaitu konsep ketuhanan dalam teologi Islam. Mungkin ini adalah sekilas tentang riwayat hidup Kiai Haji Dr. Haji Muhammad Hasbi. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu hakikat dan kedudukan tauhid. Tauhid adalah sebuah kata yang tidak asing lagi baik bagi kaum muslimin karena pada umumnya kita menginginkan atau bahkan telah mengaku sebagai seorang yang bertauhid. Di samping itu, kata tauhid ini sangat sering disampaikan oleh para penceramah, baik pada waktu khutbah atau pengajian. Akan tetapi, bisa jadi masih banyak orang yang belum memahami hakikat dan kedudukan tauhid ini bagi kehidupan manusia. Bahkan lagi yang telah merasa bertauhid sekalipun, berangkat dari banyaknya pemahaman orang yang telah kabur tentang hakikat tauhid dan lupa akan kedudukannya yang begitu tinggi, maka penjelasan yang gamblang tentang masalah ini sangat penting untuk disampaikan. Dan karena permasalahan tauhid merupakan permasalahan agama, maka penjelasan tidak boleh lepas dari sumber ilmu agama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dengan merujuk pada penjelasan ahlinya, yaitu para ulama mendefinisikan tauhid sebagai berikut. Tauhid adalah keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyahnya yang mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, serta menetapkan nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan baginya. Dengan demikian, maka bisa dikatakan bahwa tauhid terbagi menjadi 3 macam: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Kesimpulan ini diambil oleh para ulama setelah mereka meneliti dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang terkait dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua yaitu macam-macam tauhid. Macam-macam tauhid ada 3. Yang pertama, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid asma dan sifat. Dan yang ketiga yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah keyakinan tentang keesaan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta seluruh makhluk. Sebagaimana dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 62 yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah memelihara segala sesuatu. Dengan demikian, tauhid rububiyah mencakup keimanan kepada 3, yaitu yang pertama, beriman kepada perbuatan Allah secara umum seperti memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan dan lain-lain. Yang kedua, beriman kepada qada dan qadar Allah, dan yang ketiga, beriman kepada keesaan zat-zatnya. Kemudian yang kedua yaitu tauhid asma dan sifat. Tauhid asma dan sifat adalah keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama sifatnya terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dilengkapi dengan mengimani makna-maknanya dan hukum-hukumnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tauhid asma dan sifat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan semua nama dan sifat, tidak menafikan dan menolaknya, tidak melampaui batas dengan menemani dan mensifati Allah di luar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, tidak menyerupai nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya. Yang keempat, tidak mencari tahu tentang hakikat bentuk sifat-sifat Allah. Yang kelima, beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan asma dan sifatnya. Kedua macam tauhid di atas termasuk dalam satu pembahasan, yaitu tentang keyakinan atau pengenalan tentang Allah. Oleh karena itu, kedua macam tauhid tersebut biasa disatukan pembahasannya dengan nama tauhid ma'rifah dan isbat, pengenalan dan penetapan. Pada dasarnya, fitrah manusia beriman dan bertauhid.
makrifat dan isbat. Oleh karena itu, orang-orang musyrik dan kafir yang dihadapi oleh para rasul tidak mengingkari hal ini. Dalilnya adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 86-89. Kemudian yang terakhir yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam tujuan perbuatan-perbuatan hamba yang dilakukan dalam rangka taqarrub dan ibadah, seperti berdoa, bernazar, menyembelih kurban, bertawakal, bertaubat, dan lain-lain. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tauhid inilah yang dituntut harus ditunaikan oleh setiap hamba sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai konsekuensi dari pengakuan mereka tentang rububiyah dan kesempurnaan nama dan sifat Allah. Kemurnian tauhid uluhiyah akan didapatkan dengan mewujudkan dua hal mendasar, yaitu 1. Seluruh ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. 2. Dalam pelaksanaan ibadah tersebut harus sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Mungkin itu adalah sedikit pembahasan tentang macam-macam tauhid.